Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuslir rijlaini ilal ka'bayn kama fil mirfaqayn. Wa ghuslur rijlaini lan basuh sikil loro. Wa ghuslur rijlaini lan basuh sikil loro ilal ka'baini maring polok loro atau tumeka maring polok loro kama koyok keterangan fil mirfaqaini kang ono ing dalem masalah sikut loro. Fil mirfaqaini kang ono ing dalem masalah sikut loro. Marrotan kelawan saambalan, marrotan kelawan saambalan. Fil a'dha'i ing dalem pira-pira anggota. Al-arba'ati kang papat. Al-arba'ati kang papat ma'an niyati bareng sertane niat. Ma'an niyati bareng sertane niat al-makrunati kang den barengaken. Al-makrunati kang den barengaken bi awwali maghsulin kelawan kawitane perkara kang den basuh. Minal wajhi saking wajah. Wa tartibu lan tertib atau ngurut-ngurutaken ma ing barang bainal a'dha'i kang tetep ing dalem antarane pira-pira anggota. Bainal a'dha'i kang tetep ing dalem antarane pira-pira anggota al-arba'ati kang papat. Wa ma utawi barang ada kang liyani apa ma ing as-sittah. Ada kang liyani apa ma ing as-sittah. Ai sittah tegese perkara 6 min af'alil wudu'i kang saking pira-pira penggaweane wudu. Min af'alil wudu'i kang saking pira-pira penggaweane wudu iku sunanun pira-pira sunnah. Iku sunanun pira-pira sunnah muakkadatun kang den kokohaken. Fadluha utawi keutamaane tilkas sunan. Utawi keutamaane tilkas sunan ai tilkas sunanih tegese mengkono-mengkono pira-pira sunnah. Ai tilkas sunani tegese mengkono-mengkono pira-pira sunnah iku kasirun kang akeh. Iku kasirun kang akeh wa sawabuha utawi ganjarane tilkas sunan. Ai jazauha tegese piwalese tilkas sunan. Ai jazauha tegese piwalese tilkas sunan indallahi ta'ala ing dalem ngersane Gusti Allah Ta'ala iku jazilun kang agung. Iku jazilun kang agung ai azimun tegese kang agung. Wal mutahawinu utawi wong kang kegampang biha kelawan tilkas sunan
Ail mustahkiru tegese wong kang ngino-ngino. Ail mustahkiru tegese wong kang ngino-ngino lisunani maring pira-pira sunnah. Maring pira-pira sunnah. Iku khosirun wong kang tuna. Bal huwa balik utawi al-mutahawin. Al-mutahawinu tegese wong kang ngino-ngino atau gegampang. Al-mutahawinu tegese wong kang gegampang bi asli faraidihi. Kelawan asale pira-pira fardune wudu. Bi asli faraidihi kelawan asale pira-pira fardune wudu iku mukhatarun kang den kawatiri. Iku mukhatarun kang den kawatiri ay musyrifun tegese kang parak. Ay musyrifun tegese kang parak ala fasadihi ing atase rusae al-wudu itu ala fasadihi ngatasé rusae al-wudu. Li anna tahawuna krono sak temene gegampang. Krono sak temene gegampang bisunani kelawan pira-pira sunnah. Iku yu'addi bisa nekaken apa tahawun. Iku yu'addi bisa nekaken apa tahawun ila tahawuni maring gegampang. Ila tahawuni maring gegampang bil faraidih kelawan pira-pira fardu. Bil faraidih kelawan pira-pira fardu. Jadi ala fasadih itu kenging hunya atau hinya itu kembalikan kepada al-mutahawin itu bisa. Artinya yang akan celaka itu bukan wudunya, yang akan rusak bukan wudu tapi pelakunya nanti gitu. Itu kenging ala fasadihi ing atase rusae al-mutahawin. Wudu juga bisa, itu nanti ada penjelasannya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mashu ba'dir rasih min basyaratihi wa in kharajat an haddih. Kemudian rukun wudu berikutnya yaitu mengusap sebagian kepala. Kata-kata sebagian ini berarti tidak harus merata, cukup juz'un minhu, bagian dari kepala, walaupun itu satu titik saja. Jadi kok nanti sampean mengusap sebagian kepala, kemudian sampean masukkan jari sampean ke dalam air, terus diteteskan di atas kepala kulitnya gitu, maka di situ sudah cukup dikatakan sebagai mengusap sebagian kepala. Dan mengusap sebagian kepala ini objeknya ada dua macam. Pertama, kenging sampean itu mengusap rambut kepala dan juga bisa mengusap kulit kepala. Ada dua macam. Cuma nanti yang beresiko ketika yang sampean usap itu rambut. Kalau yang sampean usap itu kulit kepala, maka boleh diusap walaupun kulit kepala itu keluar dari batas kepala. Contoh seperti kasilatin, daging lebih. Di atas kepala ada daging lebih atau daging tumbuh nanti. Kemudian sama sampean diusap ujung dari daging tadi. Padahal ketika diukur ujung daging tadi itu melebihi batas kepala, masuk di area wajah misalkan, berarti kan keluar dari batas kepala, itu pun tidak masalah. Kenapa? Karena daging lebih itu ada kulit, dan kulit itu termasuk kulit kepala. Beda kasus kalau rambut. Rambut tidak boleh sampean mengusap bagian dari rambut yang ketika diurai nanti atau ditarik ulur ke bawah maka keluar dari batas kepala, itu tidak boleh.
Contohnya seperti rambut-rambut yang panjang. Bundeng bini biasa nah tak cukup di situ menawudu senikah. Ini kan lanceng. Ngalah aing pas becain mbak sampai bi sambian. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena becain sambian ini tidak masuk di wilayah kepala, keluar dari batas kepala. Paham ya? Kecuali nanti yang sambian usap itu bagian pangkal rambut, dekat akar rambut itu boleh, karena walaupun ditarik tidak sampai keluar dari batas kepala. Batasan yang ditinjau baik dari arah depan atau arah samping atau arah belakang. Jadi kok ada rambut wanita, saya kasih contoh rambut wanita, karena lumrahnya rambut yang panjang itu adalah wanita, lumrahnya. Walaupun pada juga yang laki selanjut. Ketika rambut di samping ini ditarik kok melebihi batas kepala. Batas kepala kan ini, bawahnya sudah masuk di area wajah, itu kan ini. Terus di sini ke atas ini batas kepala, ke bawah wajah. Belakang pun juga sama, ditarik ke atas itu kepala, ditarik ke bawah itu leher. Lah kok ada rambut yang nanti jika ditarik maka melalui atau melebihi batasan kepala, kok kita basuh wilayah itu atau bagian yang melebihi tadi, maka hukumnya tidak sah. Ini konsekuensinya kalau yang kita usap itu rambut. Gitu jadi lebih aman nah kangkui binian atau belagean mengusap kepala itu apa nyaman sela-selakan jari jemari sampean di area antara rambut itu caranya begini. Alaing ini dimasukkan seret, ini sekaligus kulit kepala itu diusap, sekaligus rambutnya kepala juga kena usap. Dan ini kata sebagian kata tadi, rambut kepala pun juga sama. Kalau sampean misalkan mengusap sebagian dari satu helai rambut itu sudah cukup. Misalkan satu helai rambut yang sampean usap hanya separuh saja, atau seperempat saja, atau satu titik saja, itu sudah cukup. Ya tapi tak sarah-sarah gitu ya. Sepenting di situ pokok becah tanang padeng le becah gitu. Makanya takut ke aing lagi di pas sampai secuil begini kan. Ya pokok di situ syaratnya kata tadi menobuk cek sampai keluar dari batasan wajah. Beda dengan kulit. Kalau kulit itu bebas. Wa ghuslur rijlaini ilal ka'bain kama fil mirfaqain. Kemudian rukun berikutnya membasuh kedua kaki. Sampai mana pembasuhan ini? Sampai kedua mata kaki. Oning mata kaki. Biasan setol mentol menjadi pembatas antara kaki dan betis. Itu semua punya. Semua kaki punya mata kaki. Kecuali orang-orang yang pancen takdir tidak punya nanti. Lah itu yang wajib. Artinya mata kaki juga ikut dibasuh. Walaupun di sini redaksinya menggunakan ila, karena ila itu salah sitong faidahnya lintiha ilgoyah. Intiha itu maknanya sampai, batas. Walaupun mata kaki ini batas, yang artinya boleh tidak dibasuh, tapi dalam persoalan membasuh atau ibadah, membasuh dalam wudhu itu wajib tetap. Kenapa? Karena masuk dalam bab ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menjadi penyempurna sesuatu yang wajib, maka hukum sesuatu itu wajib juga. Karena tanpa membasuh mata kaki, maka nanti akan syak kita, mang apakah nyampe melewati batas atau ngepasen atau malah kurang dari batas. Ketika kita lebih, maka itu yakin. Keyakinan itu
yang membuat kita wajib membasuh mata kaki. Padan ben bucel bentoot nika kan beni aurat kan. Se aurat nika bener bucel bi atas atau toot. Tapi notopen bucel ben notopen toot nika wajib. Ana apa sering beni aurat deh. Karena tanpa nutup bucel ben tanpa nutup toot, maka penutupan aurat di bawahnya dan di atas lutut itu tidak sempurna. Iman orang rokun nenang, mampah di situ akayang misalkan, sejelas tertarik sarungnya ke bawah, iya banda. Atau kalau lompat-lompat misalkan itu maka nanti akan dikhawatirkan terjadi inkishaful aurat. Sehingga menutup sesuatu yang menjadi penyempurna, menutup sesuatu yang wajib, maka sesuatu yang pertama tadi itu juga wajib. Itu kaidahnya demikian. Dan keterangan terkait masalah mata kaki ini persis dengan keterangan yang ada dalam masalah sikut kemarin. Artinya bagi orang yang punya mata kaki, orang yang tidak punya mata kaki maka ukurannya dikira-kirakan saja menyesuaikan ukuran orang yang punya mata kaki. Berapa kira ukuran misalkan berapa senti misalkan, ya ukur sampai itu, wajib membasuh kakinya. Atau misalkan ada kedua mata kaki tapi bukan pada tempatnya, bedeh mata nasokoh tapi bedeh yang bentuk ot misalkan tekisara, maka nanti ada ihtimal dalam pengamalannya. Di situ boleh sampean ngukur normalnya manusia atau sampean membasuh sesuai apa yang ada. Berarti yang sampean basuh ya sampai mata kaki walaupun sampai ke atas. Itu ada dua pilihan, ihtimal gitu kan. Ini caranya demikian. Marrotan fil a'dha'il arba'ah ma'aniyah al-makrunati bi awwali magsulin. Semua itu pembasuhannya dilakukan satu kali. Ini yang fardu. Jadi fardunya wudu membasuh wajah misalkan, itu basuhannya sekalian, itu fardu. Kalau basuhan kedua, ketiga itu sunnah, itu taslisnya mana? Nyiram sekalian itu sewajib, sefardu. Dalam 4 anggota yang berada di wudu itu. Ma'an niyati al-makrunati bi awwali magsulin, yang mana pembasuhan itu dibarengkan dengan niat atau dibalik, niatnya dibarengkan dengan pembasuhan. Pembasuhan yang mana? Pembasuhan anggota pertama yang wajib dibasuh, berarti wajah. Ini tempatnya niat. Jadi depan macoin muah teh niat nawaitu raf'al hadasi lillahi ta'ala, cukup sudah. Atau pakai niatan yang masyhur menurut sampean, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Itu begitu caranya gitu. Kemudian yang terakhir at-tartib ma bainal a'dha'il arba'ah. Runtut, urut, tertib. Oning urut sampean. Urut itu ya pertama taruh pertama, di tengah taruh tengah, yang akhir taruh akhir. Sesuai dengan tempatnya itu urut. Ya nyaman urut. Padahal sampean apa cet meniorot itu kan urut kan. Dari atas do bobo atau dari bobo di atas. Tada cerita orang ngurut itu kan begini. Ada bening urutnya mana? Ada mecek. Bila urut itu tidak ada yang dilompati. Paham maksudnya? Bila ngoro dari atas berarti terusan yoro do bobo sampai mare. Bila dari bobo di atas berarti dari bobo sampai ke atas. Itu urutnya man. Tidak ada ceritanya urut itu sini langsung sini pas sini. Itu bukan urut. Meceknya mana? Dan begitu juga dalam rukun wudu, urut itu ya pertama taruh pertama, yang terakhir taruh di bagian terakhir. Urutannya demikian, nyaman lah urut karena 1, 2, 3, 4, 5 itu urut.
yang ndak urut 1, 3, 7 atau 1, 5, 3, 4, 2, itu ndak urut. Paham nggih? Urut itu berdasarkan alurnya, alur yang semestinya. Itu demikian. Tak usah detail-detail jelaskan urut, semuanya paham pun. Wa ma adaha aisyitata minal af'alil wudu sunanun, dan semua perbuatan yang ada dalam wudu, amalan-amalan yang berada di wudu selain dari 6 hal ini, 6 hal yang menjadi rukun wudu atau fardunya wudu, itu hukumnya sunnah selain daripada ini. Sunnahnya statusnya muakkadah, berarti sunnah yang dikokohkan, sangat dianjurkan oleh Gusti Nabi. Termasuk salah satunya mengusap kedua telinga. Itu sampai pada santri mentek jelasaki menganggap mengusap kuping ini dianggap wajib. Jadi berarti rukun. Padahal ini sunnah, walaupun status sunnahnya muakkad. Keutamaan sunnah-sunnah ini yang tidak disebutkan dalam fardul wudu tadi atau selain dari fardul wudu tadi, itu banyak sekali keutamaannya. Termasuk dekik ini, Masya Allah, salah sitong keutamaannya mukaffirun lis-shaghair, menghapus dosa-dosa kecil. Terus salah sitong boleh fadilahnya adanya itolatul ghurrah, atau di situ tahjil. Itolatul ghurrah itu memperluas cahaya wudu. Itu termasuk melebihi pembasuhan sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Melebihi dari batas yang ditentukan itu nyamana kesunahan. Itu itolatul ghurrah dan tahjil nanti. Kalau wajah sampai rambut bagian atas, kalau bagian bawahnya sampai ke leher, itu itolatul ghurrah. Kalau tangan berarti sampai ke lengan, kalau kaki sampai ke betis. Itu semua sunnah dan fadilahnya di situ sangat agung, sangat besar. Kemudian wa sawabuha ay jazaa'uha indallahi ta'ala jazilun ay 'azimun. Pahala yang Allah janjikan bagi orang yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah wudu itu sangat besar. Pahala yang dijanjikan. Bahkan orang yang meremehkan sunnah-sunnah wudu, termasuk bagian dari orang yang meremehkan jarang menggunakan sunnah wudu atau melakukan sunnah wudu, itu nanti khasirun, akan merasakan kerugian. Jelas ruginya. Bal huwa ilmu tahawin bi asli faraidih mukhatarun. Bahkan orang yang selalu meremehkan asal kefarduan wudu, berarti fardunya wudu, maka dia akan dikhawatirkan menjadi orang yang celaka karena meremehkan sunnah. Ini kaidahnya, itu akan berakibat dia itu akan meremehkan perkara wajib. Kalau orang meremehkan perkara wajib, maka tentu dia meremehkan syariat Gusti Allah. Meremehkan syariat pangeran, maka termasuk dia meremehkan Gusti Allah. Meremehkan Gusti Allah akan murtad, keluar dari Islam. Ini saya maksud orang mengeremehaki berengkeli dalam ibadah, termasuk kesunahan, itu akan celaka pada akhirnya. Karena watak manusia itu selalu candu, selalu menjanakan kecanduan, ketagihan itu. Hanya meninggalkan kesunahan misalkan, itu akan merembet pada persoalan yang wajib. Dan nanti rentetannya kayak tadi, bisa nyampe kepada persoalan sirajah. Wa kadzalika fa innan nawafil jawabiru lil faraid
ay fa imma tasaksun wa lam yaf'al al faraid min as-shalawat yaqumu kullu sab'ina minan nawafil maqama rak'atin min al fardi wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.